Menggunakan grid tie inverter ini adalah cara paling sederhana untuk menggunakan pembangkit listrik tenaga surya, karena hanya dengan menggunakan alat ini dan solar panel sudah bisa memproduksi energi yang menguntungkan untuk menghemat penggunaan listrik PLN. Mari kita lihat aksinya. Instalasinya sangat mudah, tidak melakukan perubahan instalasi listrik di rumah yang ada. Pertama kita lihat di sini ada komponen AC out. AC out ini adalah hasil listrik dari tenaga surya yang akan masuk ke listrik rumah melalui colokan biasa lewat tembok. Di atas ada dua bagian. Yang pertama adalah input DC dari solar panel. Yang kedua adalah sensor limiter. Nah, ini yang penting. Sensor limiter ini menjaga agar listrik yang diproduksi di sini tidak lebih besar dari daya yang sedang digunakan di rumah. Di sini bisa dilihat 29 watt ini adalah energi yang sedang dihasilkan saat ini. 36 volt adalah tegangan dari solar panel. Ini adalah tegangan listrik dari PLN, dan 800 ini adalah penggunaan beban rumah saat ini. Itu dari sensor tadi. Nah, sensor tadi tidak melakukan instalasi apapun, hanya memasangkan city clamp. City clamp ini berfungsi untuk mendeteksi berapa besar arus yang sedang terpakai oleh instalasi rumah. Nah, nanti akan terbaca di sini 849 watt. Dengan alat ini saja dan solar panel, ini kabel merah hitam ini ke solar panel, saya pakai 2 kali 60 WP solar panel, maksimum 120 watt. Saat ini jam 9 pagi, produksi 46 watt. Nah, dengan begitu, ini sekarang lagi mendung, tapi kadang-kadang terik juga, banyak awan. Ini akan mengurangi beban listrik yang sedang kita pakai. Hanya 2 alat itu saja sudah cukup. Sisanya aksesoris dan pengaman. Di sini saya pengaman hanya pakai 2, MCB AC dan MCB DC. Kemudian untuk aksesoris pengukuran, saya pakai wattmeter untuk mengukur listrik yang masuk. Nah, ini colokan yang tadi, yang dari output GTI ini. Output masuk ke colokan tembok. Nah, colokan ini saya hubungkan ke colokan instalasi listrik rumah. Di sini bisa lihat 20 watt. Kurang lebih mirip-mirip pembacaannya 20 watt. Ini artinya listriknya nih masuk ke PLN, bukan lagi konsumsi PLN. Nah, yang kedua adalah wattmeter untuk sisi DC. Ini dari baterai, bisa dilihat tegangan dari solar panel, tegangan dari solar panel. Terus yang kanan bawah ini adalah produksi listriknya 68 watt. Di situ pembacaan lainnya ada ampere, watt peak dan lain sebagainya. Ini 83 watt nih, naik penggunaannya, naik produksinya naik. Listrik sinar mataharinya lagi keluar. Di sini juga ikutan naik. Biasanya memang ada selisih karena ada power factor yang internal untuk inverter ini. Jadi ada daya internal yang dipakai. Karena ini adalah meter digital PLN yang biasa, bukan yang didesain untuk ekspor impor di mana listrik bisa surplus, maka keberadaan limiter ini dan GTI yang ada internal limiternya menjadi sangat penting, karena meter ini bisa sewaktu-waktu error kalau membaca arus balik
yang lebih besar dari inverter keluar dari instalasi rumah. Nah, itulah pentingnya kenapa ada inverter limiternya, supaya kita tidak usah mengganti meteran, jadi instalasi bisa jauh lebih simpel dan murah gitu. Inverter lain ada seperti ini yang tidak ada limiternya, yang cuman berbahaya jika pada kondisi penggunaan sangat rendah tapi produksi listrik dari solar panel lebih tinggi. Jadi listrik bisa mengalir balik ke PLN. Nah, kalau melalui meter yang biasa itu tidak mendukung. Nanti tombol button temper ini, lampu temper ini menyala. Nah, itu takutnya bisa bikin meteran error, terus listrik jadi mati atau seperti apa, ada masalah-masalah lain gitu. Jadi dengan adanya inverter ini sangat cocok untuk yang masih menggunakan meter biasa dan tidak mau mengikuti skema PLN yang ekspor impor. Jadi cukup penggunaan sendiri aja, tidak perlu di ekspor. Melihat bagaimana listrik dari solar panel ini masuk ke PLN dan menghemat penggunaan. Pertama kita coba matikan. Ini MCB AC mati, inverter juga mati, listrik 0 watt, dan power panel standby di 44 volt 0 watt, berarti tidak ada arus mengalir. Di meter PLN kita bisa tekan angka 40 enter untuk melihat penggunaan listrik saat ini. Nah, itu bisa lihat 1000 VA atau 1000 watt. Kita cek lagi penggunaan saat ini 1000 watt. Nah, lalu kita nyalakan sistemnya. Nyalakan sistemnya, inverter nyala, nunggu loading, belum terproduksi listrik dari solar panel. Di sini nanti akan menunjukkan penggunaan saat ini 300, ini masih dalam proses pembacaan 800. Nah, di sini memang terasa selisihnya agak cukup jauh dari meter PLN yang terbaca. Tadi di meter PLN terbaca 1000 watt, di sini kurang lebih 800 sampai 900-an. Nah, saat ini udah produksi 55 watt, 60 watt, dan masih naik turun karena tergantung sinar matahari. Ini yang masuk diukur dari wattmeter 60-an watt. Nah, kita kembali lagi ke listrik, penggunaan listrik di PLN. Tekan 40 enter. Nah, di situ udah 930, maaf. Bisa dicek lagi, ditekan 40, 950 watt. Nah, wah, kebetulan pas mendung tadi bisa dilihat, pada saat mendung listrik penggunaan PLN naik lagi mendekati 1000, karena di sini hanya 18 watt, produksinya hanya 18 watt. Nah, kalau dicek lagi di sini kembali ke mendekati 1000, tapi sudah berkurang sekitar 10 watt. Tadinya kan 1000 watt, sekarang jadi 990, karena dari sini sekitar belasan watt diproduksi dari solar panel. Nah, itulah kurang lebihnya pemasangan dari grid tie inverter untuk memproduksi energi dari solar panel. Terkait harga, grid tie inverter ini dijual di pasaran, namun sekarang terlihat sedikit jarang yang tersedia. Ini harganya adalah 4,5 juta rupiah. Dan solar panel saya dapat 60 watt, 2 panel itu 750.000 2 panel. Jadi hanya 2 perangkat itu saja minimum itu sudah bisa memproduksi listrik yang bisa kita manfaatkan sehari-hari. Lainnya, aksesoris pengaman ini kurang lebih memakan biaya dari box, kabel, konektor-konektor lain itu sekitar 400 sampai 500.000 aksesorisnya. Kemudian bicara soal investasi, jelas alat ini menghasilkan listrik yang dapat menghemat penggunaan PLN. Namun karena harganya yang mahal dan listrik PLN yang masih relatif murah, sekitar Rp1.500 per kWh, menyebabkan ini sebenarnya bukan investasi yang
menggiurkan karena butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa modalnya balik gitu. Jadi ini lebih ke investasi, lebih ke hobi ketimbang investasi karena penghematannya tidak langsung signifikan terasa. Pengalaman saya dari 2 hari menyalakan ini bisa kita lihat. Nah, produksinya hanya 0,6 kWh, tidak sampai 1.500 rupiah. Itu sudah 2 hari. Berarti sangat kecil keuntungan yang dihasilkan dari instalasi ini gitu. Kecuali investasi panelnya lebih banyak lagi, itu produksinya akan lebih besar, namun tetap sama kalau balik modal dari investasi dari beli alat ini, beli panel dan lain sebagainya itu masih cukup lama. Hitung-hitungan saya mungkin bisa lebih dari 5 tahun baru kembali.